Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang layout menggunakan Blade Template Engine merek Laravel, di mana di situ kita belajar tentang mempermudah atau mempersingkat penulisan perintah PHP dan juga mempermudah pembuatan layout halaman web. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang storage link, di mana yang akan kita pelajari adalah fungsi dari folder public yang ada di Laravel dan fungsi dari folder storage yang ada di Laravel, dan juga bagaimana menghubungkan folder storage ke folder public. Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih folder public ini. Nah, folder public ini tujuannya adalah menyimpan file-file CSS, JavaScript, gambar, dan aset statis lainnya yang perlu diakses oleh browser. Jadi folder public ini folder yang disediakan Laravel agar bisa mengakses file gambar, file dokumen, atau file JavaScript, dan file CSS. Nah, sedangkan folder storage ini itu fungsinya untuk mengupload atau mengunggah baik itu gambar atau dokumen ke dalam aplikasi. Tetapi folder storage ini tidak bisa diakses langsung. Yang bisa diakses langsung hanyalah folder public. Jadi fungsinya storage untuk mengunggah atau mengupload data, sedangkan folder public untuk mengakses apakah itu folder gambar, apakah itu folder dokumen, apakah itu aset-aset CSS ataupun aset-aset JavaScript. Nah, oleh karena itu di sini kita belajar tentang storage link, di mana tujuannya adalah menghubungkan folder storage tempat kita mengupload tadi ke folder public agar bisa kita akses. Nah, ketika kita belajar tentang folder public, perintah untuk mengaksesnya, contohnya seperti ini, kita ingin mengakses file CSS sbadmin2.css di dalam folder CSS, dan aset ini langsung menuju ke folder public, teman-teman. Jika kita akan lihat folder publiknya, kemudian ini juga mengarah ke folder public, dan di dalamnya ada folder JS, dan di dalamnya ada file sbadmin2.min.js. Nah, ini kita mengakses CSS, yang ini kita mengakses file JavaScript. Nah, sedangkan untuk kita mengakses gambar juga sama. Kita mengakses folder storage yang berada dalam folder public. Kemudian di dalam folder storage ada folder users, dan di dalam folder user ada file my_profile.svg. Nah, ini untuk menampilkan gambar. Kemudian juga di sini ada fungsi public path ya, _path. Ini saya tuliskan karena tiga perintah ini itu dituliskan di file-file blade.php ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengakses gambar itu menggunakan aset ya, itu ditulisnya di dalam file-file yang berekstensi blade.php. Sedangkan public path ini ketika kita ingin mengakses folder public di controller. Jadi kita menggunakan public_path. Jadi kita mengakses folder public, tiganya mengaksesnya lewat blade.php. Kita menuliskan perintah ini seperti ini. Dan ketika kita ingin mengakses folder public di controller, kita menggunakan perintah ini. Nah, untuk folder storage itu fungsinya menyimpan unggahan seperti yang tadi saya sampaikan, apakah itu file gambar, file dokumen, dan lain-lain. Nah, posisinya ada di folder public
tetapi berada dalam folder app, dan folder app berada langsung di dalam folder storage. Nah, kemudian bagaimana cara agar folder storage ini bisa diakses? Nah, caranya kita harus melinkkan folder storage ke dalam folder public. Jadi nanti ada folder di dalam folder storage, yaitu folder public yang berada dalam app dan berada dalam folder storage. Folder public ini akan kita linkkan ke dalam folder public yang ini, teman-teman. Dan public di sini yang dilinkkan tetapi berubah nama menjadi folder storage. Oke, kita akan buka aplikasi kita. Jadi silahkan teman-teman buka Laragon. Kita akan melihat bagaimana cara menampilkan data dengan menggunakan perintah-perintah tadi. Oke, setelah teman-teman menjalankan Laragon, silahkan buka database untuk melihat user-user teman-teman. Kita tunggu sambil kita buka terminal. Silahkan teman-teman klik terminal. Dan ini saya maximize dulu. Kemudian kita kembali ke browser. Oke, kita ke terminal ya. Nah, kita buka aplikasi project kita, namanya Laravel 10 perpustakaan. Setelah kita masuk ke dalamnya, kita buka project kita ke dalam Visual Studio Code dengan mengetik kode spasi titik, enter. Kemudian setelah aplikasi kita terbuka di Visual Studio Code, kita close saja nih terminal kita, dan kita kembali ke browser dulu. Kita masuk ke dalam php-admin, spasi root, password kosong, login. Kemudian silahkan teman-teman lihat usernya ya. Silahkan login menggunakan user yang ada di tabel user. Oke, silahkan menggunakan password dengan isi password ya teman-teman, karena kemarin kita sudah membuatnya dengan passwordnya adalah password. Oke. Nah, folder storage yang kita maksud tadi, yang ini teman-teman, folder storage itu adalah folder storage yang ini. Jadi folder storage ini fungsinya itu untuk mengupload gambar, mengupload dokumen, dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan proses upload, masuknya ke dalam folder storage ini. Tetapi folder storage ini tidak bisa kita akses langsung untuk menampilkan gambar, untuk menampilkan dokumen, atau mengakses file CSS, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa melakukan itu adalah folder public. Jadi Laravel menyediakan folder public ini agar bisa diakses di halaman kita. Nah, karena kita menggunakan storage ini untuk mengupload, tentu kita juga ingin menampilkan apa yang sudah kita upload. Sehingga kita harus melinkkan folder public ini ke dalam folder storage ini ke dalam folder public. Nah, tepatnya ketika kita melakukan perintah storage link, yang dibuat linknya adalah folder public ini teman-teman. Jadi folder public ini akan dibuat linknya di dalam folder public yang ada di sini teman-teman. Nah, tetapi nanti folder public ini tidak bernama public di dalam folder public, tetapi akan berganti nama dengan nama storage. Jadi ketika folder storage yang kita akses ini, yang berada dalam folder public, itu sebenarnya mengakses folder public yang ada di dalam folder
storage. Nah, ini karena sudah ada, ini saya hapus dulu teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kita akan buka aplikasi kita. Silahkan ke Laragon, kemudian klik kanan, buka dari www, kemudian pilih Laravel 10 perpustakaan. Kemudian silahkan login dengan user yang ada di tabel user. Oke, kita tunggu sampai tampilan loginnya muncul. Oke, ini cukup lama teman-teman. Ini mungkin karena pertama kali saya buka lagi. Nah, ini sudah muncul. Nah, saya akan masukkan username saya. Kemudian password. Nah, ini kita berhasil login. Nah, kalau teman-teman lihat nih, gambar yang ada di sini tidak betul-betul tampil sempurna. Nah, kemudian teman-teman kalau ke My Profile juga, teman-teman lihat di sini, ada juga gambar yang tidak tampil sempurna. Nah, itu berada di kode kita teman-teman. Dia mengakses ke folder public, khususnya ke folder storage yang ada dalam folder public, tetapi folder storage-nya belum ada. Ya, folder storage-nya belum ada. Nah, jadi di dalam folder storage ini saya sudah membuat folder namanya users dan memberikan satu file default yang namanya my_profile.svg. Jadi ini saya buat manual dan saya masukkan file gambar di dalamnya ya. Kemudian file gambar ini harusnya bisa diakses di dalam folder public. Nah, sekarang kalau kita lihat kodenya, kita akan lihat dulu ya kodenya. Kode yang ini teman-teman, kode top bar. Karena top bar ini mengakses gambar, jadi kita bisa mencarinya dengan Ctrl P. Silakan teman-teman tekan di keyboard Ctrl P, kemudian cari file namanya top bar. Nah, ini yang berada dalam folder partial. Nah, ini teman-teman buka, kemudian teman-teman lihat di sini. Di sini ada folder namanya folder user. Kemudian folder user ini berada dalam folder storage. Ya. Nah, folder storage, kemudian folder storage ini berada dalam folder public. Kalau ketika kita menuliskan aset seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengakses folder public, teman-teman. Mengakses folder public yang di sini. Nih. Folder public ini kalau saya tutup, aset itu mengakses folder public, kemudian dia akan mengakses folder storage. Tetapi folder storage-nya belum ada. Nih. Nah, kemudian di dalam folder storage dia akan mengakses folder namanya user dan mengakses nama file yang kita ambil dari profile di dalam tabel ya. Nah, jadi folder storage ini harus kita buat dulu dengan cara melingkan folder public ini yang berada dalam storage ini, kita linkkan ke dalam folder public yang nanti menjadi namanya adalah folder storage. Nah, kita akan lakukan dengan perintah terminal. Silahkan teman-teman buka terminalnya dengan Ctrl backtick. Kemudian kita lihat yang dihasilkan ya. Ini kita oke. Nah, sekarang saya akan tulis perintah untuk membuat link folder storage ke folder public. Jadi, perintahnya adalah php artisan storage -2 link. Nah, ini kalau saya enter, kita tunggu.
Nah, di sini teman-teman dia mengatakan folder storage ini yang sudah di-linkkan ya. Jadi namanya di dalam folder public itu adalah folder storage. Jadi ini kita bisa akses. Kemudian yang di-linkkan itu dari mana? Dari folder public yang berada dalam folder app, dan folder app berada di dalam folder storage. Nah, jadi folder inilah yang di-linkkan dan linknya menjadi folder storage. Sehingga ketika diakses ini, maka akan ditemukan folder storage. Nih. Public di dalamnya ada folder storage, ada folder user, dan mengakses file ini teman-teman. Oke, jadi kalau saya refresh, ini gambarnya sudah ditemukan. Karena kalau teman-teman lihat, nih saya tutup dulu agar jelas. Ketika teman-teman membuka folder public, di sini tiba-tiba dibuatkan folder storage. Yang tidak lain ini adalah folder public yang berada dalam folder storage. Jadi folder public ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka folder public yang ada di sini, isinya adalah folder user. Ini juga sama. Isinya juga folder user. Dan ketika kita mengupload file tambahan, user misalnya mengganti gambar, artinya akan bertambah file di sini, maka otomatis juga bertambah. Karena esensinya sebenarnya folder storage sebenarnya mengakses folder public ini. Seperti shortcut, kalau teman-teman lihat di desktop, ketika teman-teman mengklik icon akan lari ke folder asli. Sebenarnya ini juga seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman pembahasan tentang storage link, di mana kita melakukan link dari folder public yang berada dalam folder storage yang kita linkkan dan menjadi folder storage di dalam folder public. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami tentang storage link ini. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.